Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film survival menyedihkan berjudul Nowhere yang dirilis pada tahun 2023. Film ini disutradari oleh Albert Pinto dan dibintangi oleh Anna Castillo sebagai peran utamanya. Di film ini mengisahkan seorang ibu hamil yang terdampar di dalam kontainer di tengah laut dalam upaya keluar dari negaranya yang rezim. Berhasilkah seorang ibu hamil itu selamat dari kejamnya dunia? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun gak tahu, yang pasti di masa depan, negara Spanyol dikuasai oleh rezim yang berkuasa. Mereka merampas segala sesuatu milik masyarakat yang menantangnya dan mulai membunuh anak kecil beserta ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, sepasang suami istri bernama Nico dan Mia yang sedang hamil tua melakukan rencana untuk pindah ke negara Irlandia dengan cara menyusup ke dalam kontainer kapal kargo. Tidak cuma Nico dan Mia, beberapa keluarga juga nekat melakukan hal yang sama karena mereka ingin sekali keluar dari negara yang sangat kacau ini. Untuk masuk ke dalam kargo tentunya tidak gratis. Nico dan Mia harus membayar para penyelundup dengan uang banyak. Tapi karena Nico kekurangan duit, ia pun meminta Mia untuk melepaskan cincin pernikahan mereka. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam kontainer bersama para warga dan ibu hamil lainnya. Nico kemudian mengharapkan kalau bayinya perempuan dan akan diberikan nama Noah. Namun sebaliknya, Mia malah ingin anak laki-laki supaya besar nanti anaknya bisa menjadi Power Ranger. Setelah menunggu semalaman di dalam kontainer, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan para penyelundup yang membawa banyak orang yang juga ingin pergi meninggalkan negara ini. Para penyelundup itu lalu membagi dua kelompok yang akhirnya membuat Nico terpisah dengan Mia. Nico dimasukkan ke dalam kontainer warna hijau dengan nomor 107, sedangkan Mia berada di dalam kontainer warna oranye bertuliskan Nowhere. Karena takut kehilangan Nico, Mia pun menelponnya dan mengatakan kalau ia tidak ingin ditinggal sendirian. Namun sebagai seorang suami, Nico tetap menenangkan Mia dan mengatakan bahwa semua ini akan berjalan lancar. Kedua kontainer itu kemudian mulai dibawa ke pelabuhan, di mana di tengah jalan, Mia melihat bagaimana para warga dianiaya dan ditangkap oleh tentara rezim. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga oleh tentara rezim berpakaian merah hitam seperti bendera partit. Salah satu pemimpin tentara itu lalu memeriksa kontainer Nowhere. Hal ini membuat supir truk mulai keringat dingin disertai kepicirit secuil. Untungnya, saat tentara itu masuk ke dalam, ia tidak menemukan orang-orang karena ternyata Mia dan para penumpang bersembunyi di balik besi kargo. Namun tentu saja hal ini membuat si tentara merasa ganjal karena seharusnya ruang kargo berdiameter panjang. Ia lalu menyuruh anak buahnya menembak di bagian paling belakang dan benar saja ternyata masih ada ruangan lagi di balik kontainer. Para tentara kemudian menawari mereka untuk keluar. Jika tidak, maka mereka akan membunuh semuanya. Mia yang panik bahagia lalu berinisiatif menaiki box pengiriman. Saat salah satu penumpang menampakkan dirinya, para tentara itu malah membunuhnya dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penumpang termasuk anak kecil. Sementara Mia terbebas dari maut karena bersembunyi di atas box pengiriman dan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Setelah dibersihkan, Nowhere diangkat ke dalam kargo kapal dan akan dikirim ke Irlandia. Mia yang khawatir dengan Nico lalu mencoba menelponnya, tetapi sayangnya tidak ada jawaban.
Ketika kapal mulai berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang isinya alat bor, 2 makanan, minuman, handphone, dan lampu pelintir. Malam harinya, Mia tiba-tiba dibangunkan oleh guncangan. Saat mengintip melalui lubang, ternyata kapal kargo sedang dihantam oleh badai besar. Mia kemudian berteriak meminta tolong kepada para penyelundup, namun mereka tidak mendengarkannya. Sampai akhirnya, beberapa kontainer jatuh ke lautan, sedangkan Mia terbentur dan pingsan. Saat tersadar, Mia mendapati dirinya tergenang air. Ternyata kontainer yang ia tumpangi berada di tengah laut bersama kontainer lainnya. Tidak cuma itu, LCD HP Mia juga retak akibat terbentur yang mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pola PIN-nya. Mia kemudian mengambil handphone milik penumpang, tetapi sayangnya handphone itu memiliki PIN yang tentu saja Mia tidak mengerti apa kode PIN-nya. Di saat itu juga, Mia melihat air mulai masuk melalui lubang kecil. Ia pun bergegas membuka box pengiriman untuk mencari alat yang bisa menambal lubang tersebut. Tapi yang Mia temukan hanyalah software, hoodie, handset, dan TV LCD. Ia juga menemukan pisau lipat milik penumpang yang mungkin bisa digunakan nantinya. Di saat itu juga, Mia tak sengaja menemukan lakban. Ia pun segera menempelkan lakban itu ke area lubang, sehingga air tidak bisa masuk meskipun bersifat sementara. Ketika Mia membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan. Suara jeritan itu ternyata berasal dari kontainer hijau 107 yang mulai tenggelam. Menyadari Nico ada di dalamnya, Mia pun mencoba berteriak dan mengganti telepon penumpang dengan kartu SIM-nya. Namun saat ditelepon, Nico tidak mengangkatnya sampai akhirnya kontainer itu tenggelam bersama orang-orang di dalamnya. Mia pun menangis histeris karena sadar kalau Nico tidak mungkin selamat. Malam harinya, Mia mulai putus asa dan mencoba untuk bunuh diri. Namun saat melihat bayinya mulai bergerak, ia pun mengurungkan niatannya. Singkat cerita, saat Mia tertidur, ia bermimpi box yang masih di atas jatuh dan membuat kontainer tenggelam. Setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut untuk menjauhi kejadian seperti di mimpinya. Dan saat dibuka, ternyata isinya cuma Tupperware yang membuat Mia kesal karena berharap isinya makanan. Meskipun begitu, Mia tak putus asa. Ia mengambil karet dari tutup Tupperware dan menyumpalnya ke lubang sehingga air tidak masuk ke dalamnya. Setelah itu, ia mengambil selang dari box TV LCD dan mulai menguras airnya yang mulai naik. Selain itu, Mia juga menempel catatan sehingga ia tahu sudah berapa hari dia terdampar. Saat Mia sedang menata peralatannya, tiba-tiba telepon berdering. Telepon itu ternyata dari Nico yang masih hidup karena sebelumnya para penyelundup membuang Nico sebelum masuk ke pelabuhan. Mia lalu memberitahu Nico bahwa dirinya terjebak di dalam kontainer yang terombang-ambing di tengah lautan. Mendengar hal itu, Nico pun kebingungan. Tetapi ia tetap optimis kalau dia akan segera menjemput Mia. Di malam harinya, Mia mendapatkan kejutan dari alam, di mana kontainer yang ia tumpangi melintas di badai petir. Dalam situasi seperti ini, air ketuban Mia pecah. Ia pun mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan bayinya. Setelah ngeden-ngeden, Mia akhirnya berhasil melahirkan bayinya yang berjenis perempuan.
Awalnya, si bayi tidak bernafas, tetapi setelah dipuk-puk oleh Mia, si bayi akhirnya bisa bernafas dan mulai menangis. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo dengan bor yang ia temukan. Namun, suara yang dihasilkan membuat si bayi menangis. Ditambah lagi, air ASI Mia belum juga keluar. Mia kemudian terus mengebor sampai akhirnya baterai bor itu habis. Mia kemudian dibuat kesal dengan HP Android-nya yang sama sekali tidak bisa mengakses pola. Di saat itu juga, Mia melihat pisau lipat memiliki gergaji. Ia pun menggunakan pisau itu untuk menggergaji atap kargo. Namun, cara ini tentu saja sangat menguras tenaga. Ditambah lagi, persediaan pangan Mia sudah habis. Malam harinya, Mia benar-benar merasakan lapar yang sangat lapar. Ia lalu mencari ari-ari bayinya dan terpaksa memakannya untuk mengisi tenaga. Di saat itu juga, Mia dikejutkan dengan paus biru yang menyundul-nyundul kontainernya. Ia pun segera menggendong bayinya dan memukul-mukul kontainer untuk mengusir paus tersebut. Di hari berikutnya, Mia kembali menggergaji atap dengan pisau lipat. Namun di tengah itu, tiba-tiba pisaunya patah. Hal ini pun membuat Mia putus asa. Ia lalu duduk lemas di belakang box, di mana di dalam posisi seperti ini, Mia berhalusinasi melihat putri pertamanya bernama Uma yang telah dibunuh oleh tentara. Ya buatku you. Mia kemudian disadarkan oleh air hujan yang mulai memasuki atap. Mengetahui air hujan bisa diseruput, ia pun mengambil beberapa Tupperware untuk menangkum air hujan. Ketika Mia membuka kotak kaleng makanan, ia mendapatkan ide cemerlang, di mana ia nekat membenggang atap yang ia lubangi dengan tali. Dan akhirnya berhasil membuat atap itu terbuka lebar. Ia lalu membawa bayinya keluar sehingga ia bisa menghirup udara segar dan terkena sinar matahari. Ngesoke maning, saat Mia mengganti popok, ia tak sengaja menemukan kalau kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan ikan. Tanpa pikir panjang, Mia pun membuat tombak ala kadarnya dan mulai melemparkannya ke arah ikan-ikan. Namun usahanya itu sia-sia karena si ikan jago ngegocek. Di malam harinya, Mia kemudian membuat jaring dari kabel-kabel TV. Setelah jaring jadi, ia langsung menggunakannya untuk memancing ikan dan ternyata cara ini berhasil. Mia lalu menjaring sebanyak ikan-ikannya untuk persediaan pangan. Selain itu, Mia juga membuat sinyal SOS dengan cara menuliskan SOS dan masukkannya ke dalam Tupperware, dan setelah itu ia melemparkannya ke lautan. Di mengine maning, Mia mendengar suara ketukan dari luar. Ia lalu membawa bayinya keluar dan menemukan bahwa suara itu berasal dari Tupperware SOS-nya. Di waktu yang sama, Mia mendapatkan telepon dari Nico. Karena tombol angkatnya cuma berapa senti saja, jadi Mia pun bisa mengangkat telepon tersebut. Nico kemudian berbicara dengan Mia dengan nada tertati-tati. Rupa-rupanya, Nico baru saja mencuri skateboard, tetapi ia terkena tembakan tentara yang membuatnya kehilangan banyak darah. Maka dari itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Sebelum meninggal, Mia memberitahu Nico kalau bayinya akan diberi nama Noah sesuai permintaan Nico.
tengo que contar un secreto siempre. Di hari berikutnya, atau tepatnya hari ke-20, Mia menemukan kalau airnya sudah menyentuh batas maksimum. Ia lalu mulai membuat rakit untuk berjaga-jaga bila kontainer tenggelam. Ketika sedang membuat rakit, tiba-tiba satu burung camar mencelok di kontainer. Mia pun mulai lega karena artinya ia sudah dekat dengan daratan. Di malam harinya, Mia mendapati kalau kontainer mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam untuk mengambil jajan pemberian Nico. Namun saat hendak mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali, sedangkan Noah yang berada di atas rakit mulai tersapu ombak. Saat kontainer tersebut tenggelam, Mia segera memotong talinya dan segera kembali ke permukaan. Akan tetapi, sayangnya Mia kehilangan Noah. Di saat itu juga, paus biru besar muncul. Paus itu menuntun Mia ke arah Noah dan menyemburkan air ke rakit Noah yang membuat Noah menangis. Mia lalu mendekati putrinya, tetapi ia tidak bisa naik karena rakitnya terlalu kecil. Yang bisa Mia lakukan hanyalah ceklan rakit tersebut dan mengikat dirinya dengan rakit. Di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Sebelum jatuh pingsan, ia sengaja membuang sisa-sisa ikan ke laut agar burung camar mendekati rakitnya. Sementara itu, gak jauh dari rakit Noah berada, sepasang nelayan dan anaknya terlihat sedang menjaring ikan dengan santuy. Istri nelayan itu lalu tak sengaja melihat sebuah rakit yang dikelilingi oleh banyak burung camar. Tak berpikir panjang, mereka pun mendekati rakit tersebut. Dan saat diangkat, ternyata isinya bayi Noah. Sedangkan Mia hilang entah kemana. Dan kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Ketika kedua pasutri itu memeriksa rakit Noah, mereka menemukan tali kabel yang menjular ke laut. Dan saat diangkat, ternyata tali itu berujung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri. Keduanya pun langsung melakukan pertolongan pertama. Sampai akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Mia kemudian langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena ia selamat dan segera dibawa ke pulau Finlandia. Dan film pun berakhir.